Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang daya tarik antar pribadi atau faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik dalam komunikasi antar pribadi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi daya tarik, yaitu yang pertama daya tarik fisik dan kepribadian, yang kedua kedekatan atau proximity, yang ketiga adalah pengukuhan, yang keempat kesamaan, dan yang kelima sifat saling melengkapi atau komplementer. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dalam suatu hubungan atau komunikasi, salah satu hal yang penting adalah daya tarik. Nah, seseorang bisa tertarik kepada orang lain. Seseorang juga bisa tidak tertarik dengan orang lain, begitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tarik ini. Ya, yang pertama adalah daya tarik fisik dan kepribadian. Saya rasa hal yang wajar ketika seseorang itu menyatakan ketertarikannya atas fisik maupun kepribadian orang lain. Misalnya seseorang tersebut bertemu dengan orang lain yang mempunyai fisik menarik atau cara berperilakunya menarik. Nah, tentu wajar ketika terjadi suatu daya tarik. Yang kedua adalah kedekatan atau proximity. Nah, kedekatan ini misalnya karena kedekatan secara fisik. Misalnya dia teman satu kos, teman satu kelas, teman satu kampung. Nah, akhirnya karena dekat terjadi intensitas pertemuan yang membuat munculnya daya tarik antar pribadi. Kemudian yang ketiga adalah pengukuhan. Pengukuhan ini juga berarti dukungan ataupun penghargaan. Ya, ketika seseorang itu memberikan dukungan, katakanlah dengan memberikan reaksi yang positif terhadap sesuatu yang kita alami, maka kita akan merasa dekat, merasa tertarik. Nah, dapat juga kedekatan atau daya tarik ini ditentukan oleh penghargaan. Misalnya bisa penghargaan berupa hadiah, ya. Walaupun kadang-kadang hadiah yang berlebihan akan membuat tidak efektif daya tarik tersebut. Kemudian yang keempat adalah kesamaan. Nah, misalnya adanya kesamaan hobi, adanya kesamaan film, kesamaan genre musik, kesamaan tokoh favorit, dan sebagainya. Bisa juga kesamaan asalnya, ya, dari kota yang sama, dari suku yang sama, mungkin juga selera yang sama, maka akan membuat suatu daya tarik. Sudah banyak sekali orang yang tertarik karena adanya kesamaan, bahkan berujung pada pernikahan misalnya. Nah, yang terakhir adalah sifat saling melengkapi. Berbeda dengan kesamaan yang tadi. Sifat saling melengkapi ini biasanya justru hal yang berbeda. Jadi yang ditonjolkan bukan kesamaan, tapi yang ditonjolkan adalah perbedaan, tapi saling melengkapi. Misalnya orang yang introvert suka dengan orang yang ekstrovert, ya, karena dianggap bisa melengkapi. Ataupun misalnya seorang yang agresif, gitu, kemudian cocok dengan orang yang lemah lembut, misalnya seperti itu. Ya, itu bisa terjadi karena merasa komplementari atau sifat saling melengkapi.